Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tom Hendra Simarmata dengan NPM 2357011015. Di sini saya membuat video terkait pertemuan 11, video pengganti absensi dengan materi yaitu expert system atau sistem pakar. Untuk gambaran umumnya, materi ini membahas tentang expert system atau sistem pakar, yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan spesifik berdasarkan basis pengetahuan dan aturan logis yang dimiliki. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pakar dan juga fungsinya dalam konteks kecerdasan buatan. Lalu yang kedua adalah mengetahui manfaat dan alasan utama penggunaan sistem pakar dalam berbagai bidang. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan peran masing-masing komponen utama dalam sistem pakar. Yang keempat, dapat membedakan metode forward chaining dengan backward chaining, serta rule-based system dengan case-based reasoning. Lalu selanjutnya mengetahui tantangan dalam pengembangan sistem pakar, mengetahui teknik atau algoritma yang digunakan, dan mengetahui contoh aplikasi nyata dalam pakar yang terkenal. Nah, untuk definisinya adalah expert system atau sistem pakar adalah sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem ini merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik dengan memberikan solusi atau saran berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Pengetahuan dalam sistem pakar diperoleh dari satu atau lebih pakar manusia, seperti dokter, psikologi, mekanik, atau profesional lain, dan disimpan dalam suatu knowledge base atau basis pengetahuan yang berisikan fakta, aturan, serta prosedur yang relevan. Sistem ini kemudian menggunakan mekanisme penalaran atau inference engine untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang ada. Nah, untuk sistem pakar ini mulai dikembangkan oleh penelitian kecerdasan buatan pada tahun 1960-an dan 1970-an dan mulai banyak diterapkan dalam berbagai bidang pada tahun 1980-an. Saat ini penggunanya mencakup berbagai sektor seperti medis, hukum, keuangan, teknik, dan lain-lain sebagainya. Tujuan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari pengetahuan sistem pakar. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi keputusan, yaitu dengan mengandalkan basis pengetahuan yang luas dan algoritma yang canggih. Sistem pakar akan memberikan keputusan atau saran yang lebih akurat dibandingkan pendekatan manual. Lalu yang kedua adalah ketersediaan berkelanjutan. Dan manusia mungkin tidak selalu tersedia. Sistem pakar memastikan pengetahuan dan keahlian tetap dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu efisiensi. Sistem pakar bisa mengelola informasi dan memberikan solusi dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Mengurangi kesalahan dengan mengeliminasi faktor-faktor manusia seperti kelelahan atau bias. Sistem pakar mampu mengurangi potensi kesalahan saat pengambilan keputusan. Lalu yang kelima adalah optimalisasi. Dalam konteks bisnis, pakar berfungsi untuk mengoptimalkan proses atau kegiatan operasional. Hal ini memberikan hasil lebih baik dari sumber daya yang lebih sedikit. Untuk tantangan dalam pengembangan sistem pakar sendiri, yang pertama adalah pengumpulan basis pengetahuan. Mengumpulkan dan memvalidasi pengetahuan dari para ahli seringkali merupakan proses yang memakan waktu dan mahal. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh harus diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan akurasi. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah representasi pengetahuan. Mewakili pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin inference adalah tantangan tersendiri. Konferensi pengetahuan seorang ahli dalam bentuk aturan atau fakta yang mudah dipahami oleh sistem pakar memerlukan keahlian dalam model representasi pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah adaptabilitas. Sistem pakar mungkin mengalami atau menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru atau perubahan dalam domain pengetahuan. Ini umumnya bergantung pada pengetahuan yang sudah ada, dan perubahan signifikan dalam domain dapat memerlukan pembaruan besar-besaran. Lalu yang keempat adalah keberhasilan implementasi.
Kesuksesan sistem pakar tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerimaan oleh pengguna. Sistem pakar harus dirancang agar mudah digunakan dan dipahami oleh para pengambil keputusan untuk memastikan efektivitasnya. Untuk komponen sistem pakar, yang pertama ada knowledge base, yaitu tempat untuk menyimpan semua informasi, fakta, dan aturan yang relevan dengan domain spesifik. Komponen ini menjadi fondasi dari sistem pakar yang memungkinkan sistem membuat keputusan atau memberikan solusi berdasarkan informasi yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah inference engine, yaitu komponen untuk menganalisis informasi yang ada di knowledge base untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada. Inference engine bekerja dengan cara menarik kesimpulan dari fakta lalu menerapkan logika untuk mencari solusi. Lalu yang ketiga adalah user interface. User interface ini adalah bagian dari sistem pakar yang memungkinkan user berinteraksi dengan sistem pakar. Melalui interface ini, user dapat mengajukan pertanyaan atau masalah dalam mendapatkan solusi dari sistem. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja sistem pakar. Sistem pakar mengumpulkan pengalaman dan fakta ke dalam knowledge base dan mengintegrasikannya dalam inference engine untuk memproses pengetahuan tersebut dan mengambil keputusan yang relevan. Sistem pakar menggunakan pendekatan tertentu dalam penalarannya, tergantung pada bagaimana pengetahuan disusun dan digunakan dalam sistem. Salah satu pendekatan umum yang digunakan adalah rule-based. Dalam pendekatan ini, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan-aturan if dan atau jika maka. Sistem akan mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan-aturan tersebut untuk menarik kesimpulan atau memberikan solusi. Misalnya, jika fakta menyatakan bahwa pasien mengalami demam dan nyeri tenggorokan, maka sistem dengan aturan yang sesuai dapat menyimpulkan kemungkinan adanya infeksi tenggorokan. Pendekatan ini sangat efektif untuk domain yang memiliki pola atau aturan yang jelas dan dapat dirumuskan secara eksplisit. Selain itu, sistem pakar juga dapat menggunakan pendekatan case-based reasoning, yaitu dengan membandingkan masalah yang dihadapi dengan kumpulan kasus terdahulu yang telah tersimpan dalam sistem. Sistem akan mencari kasus yang paling mirip, lalu menggunakan solusi dari kasus tersebut sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah baru. Untuk forward chaining, atau sering disebut juga sebagai pendekatan berbasis data, ini adalah proses dimulai dari fakta-fakta yang ada, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan semua informasi yang ada sehingga menemukan hasil akhir. Untuk backward chaining adalah pendekatan berbasis tujuan atau goal-driven approach. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Contohnya seperti sebuah sistem chatbot, pelanggan yang mencoba menyelesaikan keluhan. Jika tujuannya adalah memperbaiki perangkat, sistem akan menanyakan apakah perangkatnya menyala, apakah ada kerusakan pada kabel, atau hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan solusi masalah. Sistem pakar bergantung pada ketersediaan knowledge base yang baik. Proses penamaan informasi ke knowledge base dilakukan oleh pakar-pakar ahli dan pengguna umum menggunakan sistem untuk memecahkan masalah kompleks. Lalu untuk proses membangun dan memelihara sistem pakar disebut sebagai rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering. Pengembangan sistem perlu memastikan bahwa sistem pakar memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemampuan sistem juga dapat ditingkatkan dengan memperluas knowledge base atau membuat seperangkat aturan baru. Nah, untuk teknik atau algoritma yang digunakan adalah naive Bayes atau menggunakan probabilitas untuk klasifikasi data dalam sistem pakar. Lalu ada decision tree. Ini mengambil keputusan dengan memetakan serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Lalu ada fuzzy logic. Ini menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam data dengan pendekatan logika. Dan juga ada artificial neural network atau ANN, itu membuat prediksi atau rekomendasi berdasarkan pola-pola kompleks. Nah, ini untuk contoh aplikasi nyata yaitu MyShine, ada Prospector, dan juga ada Dendral. Itu mungkin itu saja penjelasan saya terkait video pengganti pertemuan 7. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.